Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di hari ini, sama-sama kita akan dikuatkan, kita akan disegarkan dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Pagi ini saya beri tema dengan tema ketika difitnah. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-12. Di situ firman Tuhan mengatakan, "Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana reaksi kita ketika kita difitnah? Ada berbagai reaksi yang akan muncul ketika kita difitnah. Kita bisa marah, kita sakit hati, kita ingin membalas, atau kita ingin membuktikan siapa yang benar. Reaksi seperti itu biasanya berbuahkan tindakan yang negatif, yang tidak hanya merugikan diri sendiri, begitupun merugikan orang lain, tetapi juga ini yang harus menjadi pembelajaran bagi setiap kita orang percaya. Mari kita mau belajar untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika hati kita panas, mari kita minta tuntunan Roh Kudus ketika kita difitnah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan agar kita menanggapi fitnah dengan perbuatan baik. Bahkan kita dipanggil untuk memiliki cara hidup yang baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua terjadi seizin Tuhan. Kita harus berespon dengan baik, kita harus tetap berperilaku yang baik. Dengan demikian, perbuatan baik bukan sekadar reaksi atas perilaku yang tidak baik, melainkan itu menjadi gaya hidup kita. Apa pentingnya kita memiliki cara hidup yang baik? Petrus mengatakan bahwa firman Tuhan ini supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat kamu. Sebagai orang percaya, sebaik dan sefasih apapun kita untuk meyakinkan orang-orang tentang sebuah kebenaran, tetapi jika tidak didukung oleh perilaku kita yang baik, usaha kita akan sia-sia. Sebaliknya, jika kebaikan telah menjadi gaya hidup kita, maka orang lain akan berpikir ulang ketika mereka ingin melontarkan fitnah atas kita. Mari kita membalas kejahatan dengan kebaikan, dan mari kita jadikan kebaikan itu menjadi gaya hidup kita. Dan Tuhan sendiri yang mengajarkan itu bagi setiap kita, karena kita ini adalah miliknya. Jangan kita mencoba membela diri ketika kita difitnah. Jangan kita menjadi orang yang suka mengklarifikasi. Tidak usah. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang mau hidup tunduk kepada Tuhan. Tuhan pun mengalami hal demikian ketika dia difitnah, ketika dia diludahi, ketika dia dijahati. Dia tidak membuka mulutnya. Dia meneladani sifat yang luar biasa yang harus kita teladani sebagai anak-anaknya. Mari kita serahkan semua saja kepada Tuhan ketika kita dijahatin orang, ketika kita difitnah, dan mari kita menantikan pembelaan Tuhan. Jangan sekali-kali kita membela diri kita, karena pembelaan itu adalah hak Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak membela perkara kita. Jangan kita menghancurkan diri kita dengan tindakan yang bodoh, dengan kebencian, dengan amarah, dengan kepahitan. Malah sebaliknya, mari kita bersikap dengan sabar, kita tetap berbuat baik sekalipun orang memperlakukan kita dengan tidak baik. Mari kita miliki respon yang benar dan jadikanlah hidup kita sebagai teladan dimanapun kita berada. Dan firman Tuhan ini menguatkan setiap kita untuk kita terus mengejar apa yang menjadi maunya Tuhan. Jangan lagi kita terprovokasi dengan
kejahatan di pinggir samping-samping kita dengan orang-orang yang ingin menghancurkan kita, tetapi beresponlah dengan benar sesuai apa yang menjadi maunya Tuhan. Milikilah hati yang murni, hati yang mau taat untuk melakukan firman. Pembelaan Tuhan selalu nyata bagi setiap kita yang mau berharap dan mengandalkan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.